Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Hai, perkenalkan nama saya Amanda Mufida, nomor absen 2 dari kelas 11 MIPA 2 SMA 42 Jakarta. Sebelumnya, di opening awal tadi kita sudah melihat video pidato proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Maka dari itu, di video kali ini kita akan membahas kronologi detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Yuk kita langsung saja ke pembahasannya. 6 Agustus 1945, pesawat terbang B-29 milik Amerika Serikat terbang di atas kota Hiroshima sekitar pukul 8:15 pagi melepaskan bom atom yang dikenal dengan sebutan Little Boy. Sebuah bola api raksasa berdiameter sekitar 280 meter jatuh di Hiroshima. Sekitar 85% bangunan, tumbuhan, dan landscape kota hancur lebur, rata dengan tanah akibat sapuan gelombang panas. 7 Agustus 1945, adanya peristiwa pembubaran BPUPKI atau dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Jumbi Chosakai yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dikarenakan telah menyelesaikan tugasnya dan digantikan dengan PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. 9 Agustus 1945, pesawat B-29 milik Amerika Serikat yang bertolak dari Pulau Tinian menjatuhkan bom atom yang berjuluk Fat Man di kota Nagasaki. Dalam sekejap, bom atom meluluh lantahkan kota Nagasaki dan membunuh sekitar 80.000 orang penduduknya. Jepang yang sangat terpukul dan kehilangan kekuatannya untuk melawan Amerika Serikat dan sekutunya, momen ini pun dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat diterbangkan ke Dalat. Mereka mendapat penegasan dari Marsekal Terauchi bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sultan Syahrir yang telah mendengar berita lewat radio siaran luar negeri bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Syahrir memberitahu penyair Chairil Anwar tentang pengeboman Nagasaki dan Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah. Berita ini kemudian menyebar di lingkungan para pemuda, terutamanya para pendukung Sultan Syahrir. Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat bertemu dengan Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Mereka membicarakan bahwa pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Tibanya Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat ke tanah air, Sultan Syahrir mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap pertemuan di Dalat hanya sebagai tipu muslihat Jepang. Namun Soekarno belum yakin. Menurut Soekarno, jika proklamasi kemerdekaan dipaksakan saat itu, maka akan terjadi pertumpahan darah yang besar dan juga Sultan Syahrir tidak berhak dalam memproklamasikan kemerdekaan. Itu adalah hak PPKI. Di lain pihak, Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang. Karena itu, apabila proklamasi dilakukan oleh PPKI, maka kemerdekaan Indonesia hanyalah hadiah dari Jepang. 15 Agustus 1945, Jepang secara resmi mengaku menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Setelah mendengar kabar tersebut, para golongan muda
mendesak para golongan tua untuk secara memproklamasikan kemerdekaan. Namun, golongan tua tidak ingin terburu-buru. Lalu, Soekarno dan Hatta bersama Soebarjo menemui Laksamana Maeda di kantornya di Jalan Imam Bonjol. Dan Laksamana Maeda berkata bahwa ia menunggu instruksi dari Tokyo. Malam harinya, golongan muda melakukan perundingan di ruangan Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang dipimpin oleh Khairil Saleh. Pukul 22, perwakilan pemuda yaitu Darwis dan Wikana menemui Soekarno-Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan mereka kembali mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945, dan apabila menolak, Soekarno akan dibunuh. Karena Soekarno tetap menolak, golongan muda kembali mengadakan rapat pada pukul 00 di Cikini, Jakarta. Rapat ini membahas tentang penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Pada pukul 4 waktu Indonesia Barat terjadi peristiwa penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok ke sebuah rumah warga Tionghoa yang bernama Jiao Kie Siong. Pada sore harinya, Ahmad Soebarjo menjemput Soekarno dan Hatta dan memberi jaminan bahwa selambat-lambatnya 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada malam harinya, mereka sampai di rumah Laksamana Maeda untuk mempersiapkan teks proklamasi. 17 Agustus 1945. Pada dini hari, di ruang makan rumah Laksamana Maeda, disusun naskah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia oleh 3 tokoh, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebarjo. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dilaksanakannya pembacaan teks proklamasi di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dan dilanjutkan pengibaran bendera oleh Latif Hendra Diningrat dan Suhut. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia menurut saya adalah memberikan sebuah masa depan yang cerah bagi nasib bangsa Indonesia. Dan apabila kita memahami makna proklamasi bangsa Indonesia, akan menumbuhkan sikap patriotisme pada diri kita masing-masing. Di saat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan, di saat itulah lahirnya sebuah negara kesatuan Republik Indonesia dan sebagai tonggak sejarah bangsa Indonesia. Maka dari itu kita harus memahami makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, karena untuk menumbuhkan dan memperkuat rasa nasionalisme dan patriotisme. Nah, bagaimana pembahasan di video kali ini? Semoga pembahasan ini dapat membantu kalian dalam mempelajari kronologis detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, dan juga dapat menumbuhkan sikap patriotisme dan nasionalisme kalian. Sekian dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!